Berhubung perjalanan saya masih jauh, kita lanjut lagi kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi yang berbeda ya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kamu ketika kamu difitnah orang? Seru ya. Banyak sekali orang yang mengalami fitnahan. Mungkin bahkan kamu yang saat ini nonton video ini, kamu difitnah orang. Kalau kamu difitnah orang, bagaimana sikap? Marah? Benci? Datangi orangnya, dilabrak? Atau konfirmasi? Butuh konfirmasi sana sini, konfirmasi sana sini. Perlu nggak? Menurut aku nggak perlu sih. Karena Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu tetap adalah kebenaran. Kalau kamu memang jadi pelaku firman, wah, biarkanlah firman itu yang akan menunjukkan kebenaran. Kebenaran itu akan terpancar dari kehidupanmu. Jadi tidak perlu konfirmasi sana, konfirmasi sini, minta dukungan sana, minta dukungan sini. Nggak perlu mencari pembenaran. Kalau kamu kena fitnah, kamu cukup duduk diam di kaki Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang berurusan sama orang itu. Nggak usah kamu ribut, gelisah, bingung, galau untuk mencari pembenaran, mencari dukungan. Biarin aja. Orang mau ngomong apa. Kalau kamu itu pelaku firman, firman Tuhan itu yang akan membenarkan kamu di hadapan orang lain. Sikap hidupmu, perilaku hidupmu akan mencerminkan kebenaran itu. Karena orang zalim itu akan terlihat. Walaupun dia tutupi kayak apa, bangkai itu tidak mungkin ditutup di dalam lemari. Bangkai itu tidak mungkin disembunyikan, kecuali dipendam ya, dikubur. Itu tidak akan tercium baunya. Tapi kalau disembunyikan, dimanapun disembunyi, diumpetin, pasti bau. Bau bangkai itu busuk loh. Sebusuk hatimu yang suka mencemarkan nama orang lain. Bangkai itu busuk, berulat. Hatimu berarti berulat dong. Jangan kayak gitu. Kalau kamu ngaku kamu anak Tuhan, kamu apalagi hamba Tuhan, woi, takut akan Tuhan loh. Jangan seperti itu. Hidup kita itu harus mencerminkan kehidupan Kristus, yang mana aura positif yang mengikuti kita. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam kita, yang mana Roh Kudus itu akan memancarkan damai sejahtera dan sukacita. Jangan suka memfitnah orang loh. Karena apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kamu mau fitnah orang, nanti satu waktu kamu akan kena batunya. Kenapa? Kamu tabur cabai, nggak mungkin kamu panen tomat. Betul tidak? Iya kan? Kamu sendiri ngakui kok, bener kan? Iya Bu Linda, bener. Nah loh, kalau kamu tahu kebenaran itu, jangan memfitnah orang. Memfitnah orang. Mulutmu itu harimaumu. Kadang-kadang orang memfitnah itu karena dia iri hati. Dia tidak bisa seperti kamu. Dia iri hati, makanya bagaimana caranya untuk menjatuhkan kamu? Karena dia tidak bisa seperti kamu. Kamu lebih segala-galanya dari dia, makanya dia iri hati. Bagaimana caranya untuk
kebenciannya dia, iri hatinya itu, dengki, dia harus bisa membuat kamu terjatuh. Fitnah. Fitnah senjatanya. Dan kamu terus nangis-nangis karena difitnah orang. Jangan nangis. Woi, jangan nangis, jangan sakit hati, jangan marah, jangan emosi. Kamu cuma cukup duduk diam di kaki Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan, peluk kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Karena Tuhan itu kan Bapaknya kita. Dia yang paling mengenal kita, dia tahu tentang kita. Ya udah, ngadunya sama Bapak aja. Tahu nggak, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Tuhan itu menampung air matamu di kirbatnya. Aduh, ngeri kalau Tuhan sudah nampung air matamu di kirbatnya Tuhan. Karena dia mengerti setiap tetes air matamu, pengertiannya apa air matamu itu. Kalau kamu sedang sakit hati karena difitnah, nangis. Wow, biarkan Tuhan yang membalas. Jangan kamu cari pembenaran. Gak perlu. Karena kamu gak bisa melawan ketidakbenaran itu. Kamu gak bisa melawan ketidakbenaran itu. Kamu cukup duduk diam dan sumber kebenaran itu yang akan bekerja. Sumber kebenaran adalah Bapa Surgawi. Kalau kamu tidak melakukan dan difitnah seperti itu, jangan bingung, jangan galau. Telepon sana, telepon sini, konfirmasi sana, konfirmasi sini, minta dukungan sana, dukungan sini untuk mencari pembenaranmu, untuk membenarkan dirimu. Gak perlu. Kalau aku bilang sih gak perlu. Karena begini, orang tuh kalau sudah memfitnah orang lain ya, itu biasanya dia juga pasang pasang tameng bagaimana untuk menjawab kamu, bagaimana untuk mencari pembenaran dirinya. Lebih bagus kamu duduk diam di kaki Tuhan. Bener, duduk diam di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Orang busuk itu seperti mangga busuk, gak perlu dicutek, gak perlu disenggol, nanti juga dia jatuh sendiri kok. Buah busuk itu gak perlu disenggol. Jadi apa perlu kita mau mencari pembenaran seperti itu? Gak perlu. Saya percaya kamu yang saat ini sedang difitnah mendengar video ini dan sadar tidak perlu mencari pembenaran. Benar nggak? Gak perlu cari pembenaran. Gak perlu. Nanti juga mangga busuk jatuh sendiri. Nanti dia akan kena dengan orang lain, tapi bukan kamu. Nanti dia, habit dia yang buruk itu satu waktu akan membuat dia terjatuh. Percayalah, mangga busuk itu nanti jatuh sendiri. Kamu cuma cukup duduk diam, berdoa di kaki Tuhan, dan kamu melihat orang itu akan terjatuh. Kadang-kadang kita menanti, wah, tapi kok lama banget sih dia nggak jatuh-jatuh, dia masih tetap aja di atas gitu. Apa perlu disenggol supaya jatuh? Nggak perlu. Nggak perlu disenggol, nanti juga jatuh sendiri. Nggak perlu nangis, nggak perlu geram kalau kamu difitnah. Iya kan, kamu sedang difitnah. Iya. Kalau kamu sedang difitnah,
anak manusia dengan